Ya, diskusi kita masih berlanjut pemirsa, meskipun kemudian tadi baik dari Bang Andreas masih tetap Pak Jokowi masih tentu akan mendukung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo meskipun tidak akan disampaikan secara gamblang posisinya sebagai presiden. Tapi Bang Andreas, dari internal PDI Perjuangan sendiri, seberapa penting sih kemudian kejelasan arah dukungan politik dari Presiden Joko Widodo untuk PDI Perjuangan? Ya, Pak Jokowi itu kan kader PDI Perjuangan gitu, dan saya kira sampai dengan saat ini seperti yang kami lihat, Pak Jokowi tentu mungkin tidak akan menyampaikan itu secara terbuka gitu. Ya, Eh, seberapa tapi penting ya untuk PDI Perjuangan? secara substantif apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu, karena itu kan dulu sama-sama juga kami kami buat gitu, hal perencanaan apa strategis pembangunan dan apa yang dilakukan sekarang ini gitu. Dan sekarang kami sudah menyusun itu, dan itu sudah kemarin kan sudah di KPU, visi misi sudah disampaikan, dan itu apa yang sudah dan pernah dilakukan oleh Pak Jokowi, dan itu akan dilanjutkan dengan tentu dengan poin-poin percepatan, pada stressingnya itu pada percepatan gitu. Dan itu substansi hal yang ya kami lihat penting untuk disampaikan ke publik gitu. Dan saya kira itu penting juga buat Pak Jokowi, hal yang menyangkut legasi Pak Jokowi, karena selama ini kita tahu Pak Jokowi banyak berbuat hal-hal yang ya bermanfaat, bermakna untuk bangsa Indonesia gitu, dan rakyat akan melihat itu gitu. Nah, itu hal Oke, substansi yang penting yang Bang. perlu kami tunjukkan kepada Oke, publik saya gitu. berangkat dari pernyataan Bang Iman tadi. Projo sudah menyatakan dukungan pada Prabowo Subianto. Tadi Bang Iman menyampaikan akan ada lagi organ-organ relawan Jokowi yang akan mendukung Pak Prabowo. Anda menyikapinya gimana? Kalau soal relawan itu kan kita lihat banyak yang sudah terkonversi gitu menjadi relawan Ganjar gitu. Jadi kita lihat ke depan lah gitu. Artinya ya kalau teman-teman masih berkutat bahwa relawan Pak Jokowi, ya saat ini kita bicara soal relawan Ganjar gitu, dan relawan Pak Jokowi yang dulu adalah relawan Pak Jokowi sekarang terkonversi menjadi relawan Ganjar. Dan itu secara substansi saya banyak melihat orang-orang dulu, karena dulu kan posnya kan kami tahu ya, mereka datang ke tempat kami gitu. Yang dulu datang ke tempat kami yang relawan Pak Jokowi, sekarang mereka bergabung menjadi relawan Ganjar gitu. Jadi Relawan itu yang mana ya? terkonversi dengan sendirinya gitu di dalam fakta-fakta ya kerja lapangan yang kita lakukan itu sampai ke daerah gitu. Tapi yang di sini Jadi tidak ya terkonversi Bang kalau ada Andreas dari teman-teman relawan yang Jokowi masih jadi mengklaim relawan Jokowi kemudian bergabung dengan yang lain, ya itu sah-sah aja gitu, buat kami nggak ada masalah. iya. Kalau udah bilang sah-sah saja ya sudah lah ya. Kita nggak mau gimana pasti sah kan. Memberikan dukungan politik pada siapapun pasti sah. Bang Iman, saya satu sebelum ke Mas Hanta ya. Bang Iman, kalau dengan apa yang tadi sampaikan Bang Andreas ya sah-sah saja. Kemudian soal citra yang diasosiasikan begitu ya dengan Pak Prabowo. So far kayaknya PDIP nggak ada isu sih soal arah dukungan ke sana ke sini. Nggak masalah kayaknya. Itu jawaban yang paling terhormat yang disampaikan kader PDIP ya. Dia jawab dengan ya nggak masalah, bagus gitu. Tapi kan kita lihat hari ini ada semacam keresahan dan kegelisahan lah yang terlihat lah ya. Yang saya rasakan juga di kawan-kawan saya yang hari ini mendukung Mas Ganjar. Ya jawaban yang paling mudah ya sah-sah aja secara demokratik. Itu jawaban yang normatif lah ya. Tapi ya secara batinnya mereka paham lah bahwa kita ini kan petarung jalanan semua. Oke. Gitu. Biar gimana pun dalam konteks dalam demokrasi yang butuh elektoral gini butuh seorang organizer. Nah hari ini organizer itu ada di relawan. Mas Andreas tahu lah senior saya ini. Nah kita ini kan punya kemampuan mengorganisir. Karena kenapa? Relawan itu nggak punya beban. Kalau seandainya relawan masuk ke tengah rakyat, mereka langsung nggak ngeblocking rakyat tuh. Oh PDIP, oh Golkar, oh ini relawan. Jadi enak, mereka lebih nggak resisten lah. Jadi kita ini organizer ini lebih dibutuhkan. Karena kenapa? Kita nggak punya beban. Ya, oke. Nggak ada beban begitu ya. Oke, saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau Anda melihat tadi sudah ada indikasi-indikasinya. Kalau Bang Andreas bilang ya no issue lah soal relawan siapapun mendukung itu adalah hak kebebasan gitu. Tapi kalau Mas Hanta melihat ya suasana kebatinannya PDIP sekarang tuh bagaimana sih Mas Hanta?
Ya, saya kira memang sudah terlihat mulai ini ya. Kalau saya melihat PD Perjuangan siap dengan berbagai macam opsinya. Jadi betul berharap bersama Pak Jokowi, kalaupun tidak bisa mengkapitalisasi Pak Jokowi juga sudah siap. Dari tadi statement Bang Andreas maupun Mas Ganjar kemarin itu saya lihat tidak terlalu, bukan tidak terlalu, hampir tidak ada seperti saya katakan mengkapitalisasi sosok Jokowi paling tidak kemarin kalau saya tangkap. Jadi sudah menyiapkan opsi sepertinya dengan atau tanpa tanda petik Jokowi gitu. Nah sementara Mas Noel ya semakin optimis justru menunjukkan kedekatan dengan Pak Prabowo karena Pak Prabowo katanya relawan akan makin banyak mendukung dan seterusnya. Itu paling tidak yang saya baca pengembangannya. Yang kedua, ini kan seperti berebut pengaruh Pak Jokowi. Mengapa Pak Jokowi menjadi faktor? Itu ada empat hal. Satu, kita tahu Pak Jokowi memang memiliki pemilih militan. Tidak bisa dipungkiri dan itu bisa bergeser kalau tunjuk Pak Jokowi kemana lebih tegas. Yang kedua, tingkat kepuasan publik atau approval rating Pak Jokowi relatif masih tinggi, kisaran 70-80%. Dan ini menjadi modal. Nah, kalau kita bicara dari nomor 1, nomor 2 ini, ada datanya di survei. Kemudian yang ketiga adalah Pak Jokowi juga punya jejaring relawan, jaring partai politik. Kalau partai politik ya kita tahu sudah memblok mana-mana, tapi jaringan relawan, Pak Jokowi pernah memenangkan Pilpres 2 kali dan menang, dan ada jaringan relawan, dan ini menjadi mesin politik yang pasti totalitas akan mengikuti arah Pak Jokowi. Ini juga menjadi hal yang kenapa diperbutkan. Nah yang terakhir, yang keempat, ini sangat penting, ketika Pilpres berlangsung 14 Februari, Pak Jokowi ada presiden. Ketika menjadi presiden itu berarti beliau ada panglima tertinggi politik dan semua fitur-fitur kekuasaan, jaringan kekuasaan dikendalikan oleh Pak Jokowi dan itu membuat posisinya sangat strategis. Nah kalau sedikit lagi Bayu datanya, kalau di data kami Poltron Indonesia kalau di cross tabulasi memang agak cenderung ke Mas Ganjar sebaran pemilih Pak Jokowi sekarang ini. Kalau ternyata terus bergulir ini bisa bergeser ini. Pemilih Pak Jokowi 2019 yang lalu sekitar 50-an sekian persen, ke Ganjar 60-an persen, ke Pak Prabowo 20 sekian persen, baru ke Anies hanya 12%. Nah, kalau ini misalnya ada dinamika politik bisa jadi berpotensi bergeser. Ini pun sudah cukup lumayan bergeser ke Prabowo. Yang kedua bisa dibaca dari sebaran pemilih yang puas pada kinerja Pak Jokowi yang kisaran 75% itu. Ke Mas Ganjar 43% yang puas pada kinerja Pak Jokowi ya. Ke Prabowo 36%, ke Anies Baswedan 17%. Itu dekat sekali antara Ganjar dan Prabowo. Jadi saya kira semakin kemari ini pertarungan merebut pengaruh ini sangat penting karena faktor bagi Pak Ganjar maupun bagi sama dengan Pak Prabowo, faktor Jokowi sangat penting di luar NU, di luar elektabilitas dan sebagainya. Faktor Jokowi ini sangat diperebutkan, terutama di basis-basis Pak Jokowi, Jawa Tengah misalnya. Nah, inilah. Tapi diskusi kita menjadi kurang relevan ketika misalnya Mas Gibran menjadi cawapresnya Prabowo. Kalau itu kan tidak dua kaki lagi, udah jelas itu. Tapi kalau misalnya bukan Gibran, misalnya nama Erick Thohir atau Kofifa atau lainnya, maka hal semacam ini terus akan kita alami, akan kita lihat bagaimana dinamika tarik-menarik politiknya, Bayu, menurut saya. Dan saya kira ini hari-hari yang sangat menentukan untuk melihat apakah Gibran akan menjadi cawapres atau bukan Gibran gitu. Tapi apapun faktor Jokowi tidak bisa dipungkiri menentukan. Di tengah kompetisi yang sangat kompetitif, maka tunjuk Pak Jokowi, arah dukungan Pak Jokowi ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk diperebutkan sekaligus menjadi faktor kemenangan juga. Kalau dengan jarak yang tipis ya saya kira begitu. Tapi Pak Jokowi juga bisa berubah kalau bukan Gibran. Tapi kalau Mas Gibran cawapresnya nggak berubah sampai akhir. Nanti kita lihat dinamika politiknya. Tadi Mas Hanta juga sudah menyampaikan karena mention soal cawapresnya Prabowo. Nah, nanti kita akan lanjutkan, kita bahas lebih detail dengan narasumber yang lain. Saya terima kasih ke Bang Noel, terima kasih Bang Andreas, terima kasih Mas Hanta juga terima kasih sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Salam sehat selalu. Terima kasih Bayu. Nah, itu dia pemirsa. Kita coba akan cari tahu lebih dalam lagi siapakah sebenarnya cawapres dari Prabowo Subianto dan juga arah anginnya kemana. Usai jeda ya. Saat lagi kita bahas lengkap untuk Anda.